Hantu jurik-jurian sendiri salah satu hantu yang ditakuti. Wujudnya sendiri itu tidak ada yang bisa menjabarkan secara pasti. Dan untuk cerita kali ini, aku mempunyai pengalaman dari temanku yang kemarin atau beberapa waktu lalu bercerita tentang hantu yang hampir mirip dengan hantu yang satu ini. Selamat datang di Ngasik bareng saya Sarul. Kita kembali lagi di segmen Fakta Horor. Dan di Fakta Horor kali ini kita akan kembali di hantu-hantu lokal. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang hantu jurik-jurian, atau orang biasa bilang itu hantu yang suka sampah atau bongkar-bongkar sampah atau ya seperti itulah. Nah, mungkin ada yang belum tahu tentang hantu ini. Nama hantu ini memang kurang familiar atau bisa dibilang tidak cukup terkenal atau sedikit orang yang tahu. Hantu ini lebih familiar di daerah Jawa Barat atau lebih tepatnya bagi orang-orang Sunda ini cukup familiar dan sering digunakan untuk menakut-nakuti anak kecil. Hantu jurik-jurian sendiri salah satu hantu yang ditakuti. Wujudnya sendiri itu tidak ada yang bisa menjabarkan secara pasti. Yang jelas hantu ini sudah lama ada dan hantu ini sering dijadikan istilah untuk menakut-nakuti anak-anak kecil di daerah Jawa Barat. Terutama bagi orang-orang Sunda, anak-anaknya pasti ditakuti hantu jurik-jurian ini. Dan hantu jurik-jurian ini sendiri konon kata orang bisa menyebarkan teror berupa sebuah penyakit. Nah, jurik berarti hantu, sementara jurian sendiri ini memiliki makna sampah. Maka hantu tersebut bisa dibilang hantu sampah dan dipercaya sebagai penghuni tempat sampah. Tidak jelas bagaimana wujud dari hantu tersebut sebenarnya, malah menjadi misteri tersendiri di kalangan masyarakat. Untuk wujud hantu yang satu ini, beberapa berpendapat mengatakan jika jurik-jurian memiliki wujud seorang anak kecil yang botak. Tapi versi lain menyebut bahwa hantu ini juga seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai dan kotor, serta ada juga yang menggambarkan wujud seperti nenek-nenek yang berambut gimbal. Jurik-jurian atau penghuni tempat sampah itu hanya akan muncul di waktu sore hari yang menjelang maghrib. Oleh sebab itu, masyarakat selalu mengingatkan anak-anak mereka agar tidak keluar saat maghrib atau segera pulang saat maghrib. Jurik-jurian hanya mengincar anak kecil dan ibu hamil saja. Saat mengganggu anak kecil, hantu tersebut akan mengembuskan penyakit yang membuat mereka demam, meriang, bentol-bentol dengan rasa gatal pada kulit. Ya, seperti kalau bisa dibilang kayak penyakit orang sawan kalau di Jawa. Sementara saat mengganggu perempuan hamil, maka ia akan merasuki raganya dan membuat wanita hamil tersebut kesurupan. Itulah sebabnya wanita hamil di suku Sunda seringkali dibekali penitik, kunyit, dan bawang putih. Jika korbannya anak kecil, hanya perlu dibacakan ayat kursi atau surat yasin dan memberikan air yang sudah dicampur dengan 1 sendok garam. Dengan begitu, sakit tersebut akan berangsur-angsur hilang, serta pengaruh dari hantunya juga ikut menghilang. Namun, jika hantu itu menempel pada raga wanita hamil, biasanya tidak akan pergi sebelum permintaannya dipenuhi. Dan untuk cerita kali ini, aku mempunyai pengalaman dari temanku yang kemarin atau beberapa waktu lalu bercerita tentang hantu yang hampir mirip dengan hantu yang satu ini. Jadi ceritanya begini. Pada waktu itu bulan puasa, di sekitaran beberapa hari sebelum menjelang lebaran, temanku ini berada di kosnya sendirian. Dia kos di sekitaran Surabaya. Kosnya itu lantai 2, jadi dia tinggal di lantai 2-nya. Nah, temanku ini waktu itu sendirian pada malam itu. Pada sekitaran pukul 12, dia itu membuang sampah di depan kamarnya agar besok paginya dia bisa membuangnya di depan kos, di tempat sampah yang besar. Sebenarnya dia udah sering kali buang sampah di depan kamarnya, tapi pada waktu itu nggak tahu kenapa terjadi hal aneh. Jadi saat temanku ini membuang sampah pada malam hari, dia kan pasti masuk lagi ke kamarnya. Lalu sekitaran berselang 20-30 menit, dia mendengar kayak bunyi-bunyi sampah itu dibongkar gitu. Ada yang kayak bongkar-bongkar gitu. Karena sampahnya itu kayak dimasukin kantong plastik yang besar dan ditali pastinya. Nah, itu kayak ada yang mau coba buka gitu. Dia pikir kayak tikus atau kucing karena sering ada tikus atau kucing di depan kamarnya. Nah, setelah dia cek, kamarnya itu ada pintu, sebelahnya ada jendela. Nah, dia buang sampah itu pas di depan jendela itu di bawahnya. Nah, pas dia intip,
nggak ada apa-apa. Jadi kayak asiknya diem aja, nggak ada yang gerak atau ada tikus atau kucing. Nah terus temanku ini keluar nyoba ngecek, dilihat, ditendang kresek plastiknya itu buat ngecek apakah ada tikus atau kucing yang di dalam plastik tersebut. Nah setelah dicek nggak ada, ternyata dia masuk lagi dan kantong plastik itu bunyi lagi. Ternyata bunyi lagi, dia cek lagi, dia lihat apakah masih ada kucing atau tikus yang coba bongkar-bongkar. Dia keluar, dia buka, ternyata nggak ada, cuma sampahnya aja. Itu berangsur-angsur sampai pagi. Karena itu udah mau sahur, dia kan bangun buat sahur. Itu masih bunyi. Jadi setelah azan subuh baru berhenti. Dan keesokan harinya dia mau berangkat kampus pagi. Dia buka kamarnya dan ternyata di depan kamarnya itu ada jejak kaki dari tanah, dan tanahnya itu bukan tanah yang kering, kayak tanah basah gitu. Dan tanah itu dia ikutin, ternyata tanah itu turun sampai ke tangga bagian bawah. Jadi kayak ada orang naik buat ngacak-ngacak sampahnya, terus dia turun. Dan sampahnya itu yang dia taruh kantong plastik tadi itu kayak beberapa udah terurai di luar gitu, udah berjatuhan kemana-mana gitu. Lalu ya siap-siap buat ke kuliah atau ke kampusnya itu. Terus dia turun ke bawah, dia mau berangkat, ternyata di depan rumah itu ada orang meninggal. Nah kita nggak tahu ya itu orang itu atau siapa, kurang tahu ya. Jadi kayak gitu ceritanya. Nah itulah fakta horor kali ini di video ini. Dan itu juga ada beberapa cerita sembilan lah dari pengalaman teman saya. So jangan lupa untuk subscribe di bawah karena subscribe-nya gratis. Jangan lupa untuk like juga, komen, dan juga kalau bisa di share videonya. Nah untuk kalian yang mau request atau apa, request buat kita bahas fakta horor apa, bisa komen di bawah atau DM Instagramnya Ngasik aja. Terima kasih, bye bye.